Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat saat ini, sering disebut sebagai salah satu tokoh yang meneruskan gaya politik populis ala Joko Widodo. Gaya komunikasinya sederhana, langsung ke masyarakat, dan penuh simbol kerakyatan. Ia turun ke kampung, berdialog dengan warga, mengangkat isu sosial dan budaya lokal, semuanya direkam dan disebarkan secara aktif di media sosial. Fenomena ini bukan hal baru. Publik Indonesia pernah melihat pola yang mirip saat Jokowi mulai naik ke panggung nasional. Belusukan, bahasa sederhana, pakaian kasual, semua menjadi simbol pemimpin yang merakyat. Kini, pola yang sama muncul lagi, dan banyak orang kembali tertarik. Pertanyaannya, kenapa gaya seperti ini efektif? Apakah karena rakyat merasa lebih dekat? Atau karena masyarakat memang lebih mudah percaya pada apa yang bisa mereka lihat? Kang Deddy Mulyadi membangun citra kedekatan dengan rakyat melalui pendekatan visual dan narasi budaya lokal. Ia sering tampil turun ke kampung, menyapa warga, mendengarkan keluhan langsung, dan menanggapi secara spontan. Semua itu direkam dalam format video, sebagian bergaya dokumenter, sebagian sengaja dibuat emosional, bahkan teatrikal. Poin utama dari pencitraannya adalah kesederhanaan yang ditampilkan secara konsisten. Ia berpakaian biasa, duduk bersama warga di lantai, tidak ragu masuk ke rumah-rumah kecil, atau berjalan kaki menyusuri gang sempit. Tapi di balik itu, tim produksi kontennya cukup rapi. Ada angle kamera yang terkonsep, narasi teks yang kuat, dan distribusi yang teratur di YouTube, TikTok, hingga Instagram. Citra kerakyatan ini dibangun dengan kesadaran media. Gaya berbicaranya lugas, pakai bahasa Sunda jika perlu, dan sering menyelipkan nilai-nilai spiritual atau filosofi lokal. Audiensnya jelas, kelas menengah ke bawah, masyarakat desa, dan mereka yang mencari sosok pemimpin yang mengerti perasaan rakyat. Secara strategi, ini adalah bentuk pencitraan populis digital, menyatukan kedekatan emosional dengan distribusi konten yang masif. Dan untuk banyak orang, citra ini terasa nyata, atau setidaknya lebih meyakinkan dibanding pidato formal dan baliho besar. Sebelum menjadi presiden, Joko Widodo dikenal sebagai kepala daerah yang berbeda. Saat menjabat wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta, ia tampil sederhana, sering belusukan, dan lebih suka mendengar langsung daripada berbicara panjang di podium. Gaya ini kemudian menjadi ciri khas Jokowi dan juga titik awal dari apa yang kini disebut sebagai populisme modern di Indonesia. Jokowi membangun citra melalui tindakan simbolik yang konsisten, mengenakan kemeja putih polos, datang ke pasar tradisional, makan di warung kecil, dan naik transportasi umum. Gaya komunikasinya sederhana, tidak banyak retorika. Tapi yang paling penting, ia terlihat hadir di tengah rakyat, dan itu menjadi kekuatan citra yang sulit dibantah. Pada masa awalnya, pencitraan Jokowi masih terasa alami. Saat itu belum banyak konten video, belum ada strategi digital masif. Justru karena terlihat spontan dan tidak dibuat-buat, publik cepat terhubung dengan narasinya. Namun setelah menjadi presiden, gaya itu mulai dibentuk lebih sistematis. Ada tim dokumentasi, media sosial resmi, dan narasi visual yang mulai tertata. Tapi secara garis besar, citra Jokowi tetap dipertahankan sebagai pemimpin sederhana yang merakyat. Dan itu menjadi standar baru yang kemudian ditiru oleh banyak tokoh lain, termasuk Kang Deddy Mulyadi. Di tengah ketidakpastian ekonomi, ketimpangan sosial, dan krisis kepercayaan terhadap elit politik, masyarakat Indonesia cenderung mencari pemimpin yang terasa dekat dan nyata. Bukan sekadar pintar bicara atau berlatar belakang elit, tapi yang mau turun langsung dan terlihat ada di tengah rakyat. Gaya kepemimpinan yang sederhana dan membumi, seperti yang dulu dibawa Jokowi dan kini diteruskan oleh KDM, menjawab kebutuhan emosional itu. Ketika rakyat jarang mendapatkan jawaban dari jalur formal, mereka mencari rasa nyaman dari pemimpin yang bisa mereka lihat, sentuh, dan ajak bicara, walaupun hanya lewat layar. Media sosial memperkuat fenomena ini. Video belusukan, dialog dadakan, hingga momen menangis bersama warga, semua menyentuh sisi psikologis publik. Bahkan ketika mereka sadar itu bisa saja pencitraan, banyak yang tetap memilih percaya. Karena bagi mereka, lebih baik pencitraan yang menyentuh hati daripada pemimpin yang benar-benar jauh dan tidak peduli. Fenomena ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak hanya butuh solusi, mereka butuh rasa diperhatikan, meskipun sebatas simbol.
Dan itulah mengapa gaya seperti Jokowi dan KDM bisa bertahan dan terus mendapat tempat. Ketika seorang pemimpin tampil sederhana di depan kamera, duduk bersama rakyat atau meneteskan air mata saat mendengar keluhan warga, publik mulai bertanya, ini tulus atau hanya pencitraan? Kang Deddy Mulyadi dan Jokowi sama-sama menggunakan pendekatan visual dan simbolik untuk menunjukkan kedekatan dengan rakyat. Tapi di era digital, batas antara kejujuran dan strategi semakin tipis. Pencitraan bukan lagi sekadar rekayasa, tapi bisa menjadi bagian dari komunikasi politik yang sah selama dilakukan konsisten dan berdampak. Bagi sebagian orang, selama pemimpin benar-benar hadir dan menyentuh masalah rakyat, pencitraan bukan persoalan. Tapi bagi yang lebih kritis, semua itu tetap perlu diuji. Apakah aksi itu diikuti oleh kebijakan? Apakah narasi kesederhanaan benar-benar selaras dengan cara mengambil keputusan? KDM punya keunggulan dalam hal kedekatan visual, tetapi masih harus diuji dalam level kebijakan dan kepemimpinan struktural. Sementara Jokowi sudah melalui tahap itu, walaupun tidak sempurna dan banyak kebijakan yang layak untuk diperdebatkan. Intinya, pencitraan hanya jadi masalah kalau isinya kosong. Tapi kalau pencitraan disertai komitmen nyata, maka publik akan melihatnya sebagai bagian dari cara berkomunikasi yang sah. Dalam politik Indonesia, kedekatan dengan rakyat telah menjadi strategi yang efektif, bahkan menjadi standar baru dalam membangun citra kepemimpinan. Jokowi membuktikan bahwa simbol kesederhanaan bisa membuka jalan ke istana. Dan kini, Kang Deddy Mulyadi memanfaatkan pendekatan serupa di era yang lebih visual dan lebih cepat. Namun, kedekatan yang ditampilkan tidak selalu berarti kedekatan yang dirasakan secara nyata. Rakyat makin sadar bahwa pencitraan bisa dibuat semirip mungkin dengan kejujuran. Maka pada akhirnya, penilaian publik tidak boleh hanya berhenti pada visual atau gestur, tapi harus menyentuh dua hal, konsistensi dan dampak. Apakah pemimpin tetap hadir di luar kamera? Apakah sikap di lapangan sejalan dengan kebijakan yang dijalankan? Itulah pertanyaan yang harus terus diajukan. Karena hari ini, publik tidak hanya menonton pemimpin, mereka juga menilai, merekam, dan mengingat.